Halo semuanya, bagi sama gue di channel FPL 62. Dan buat kalian semua yang pusing banget soal Antonio, mau transfer out atau kita keep aja, nonton terus video sampai habis. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Tapi sebelumnya gue mau kasih tahu dulu sama satu game yang seru banget, yaitu MPL Fantasy. Dan MPL Fantasy ini game yang seru banget, wajib banget lo mainin terutama para pencinta bola, karena di game ini bakal membuktikan skill dan juga analisa lo dalam menyusun tim sepak bola impian lo. Selain itu sendiri, MPL Fantasy ini daftar kompetisinya lengkap, lo bisa klaim hadiah lo juga setelah pertandingan itu selesai, jadi nggak perlu nunggu satu musim, tapi setelah pertandingan itu selesai lo bisa langsung klaim hadiah lo. Dan yang terakhir, pastinya nonton bola bakal jadi lebih seru karena lo juga ikutan deg-degan nungguin hasil pertandingan dan juga nungguin hasil tim lo sendiri. Ditambah lagi hadiah MPL Fantasy ini berupa bulan kemenangan, dan lo bisa tarik bulan kemenangan ini menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Dan untuk sekarang satu bulan kemenangan ini setara dengan 200 saldo GoPay atau saldo link aja yang bisa langsung lo tarik. Nah, seperti yang lo semua udah tahu, kompetisi Inggris 2001 udah bergulir lagi, dan di minggu depan bakal ada derby London yang seru banget mempertemukan Chelsea yang akan ketemu dengan Tottenham, pastinya seru banget. Jadinya selagi nonton kompetisi sepak bola Inggris 2021, lu pada wajib banget sambil main MPL Fantasy, karena ini seru banget. Pastinya lu bisa susun tim fantasy kesukaan lo, dan juga pastinya bakal ada kontes spesial untuk semua pertandingan di kompetisi Inggris 2021. Jadi pertandingan lengkap, banyak kontes gratis, dan juga lu bisa menangin. Jadi pertandingan lengkap, banyak kontes gratis, dan pastinya total hadiahnya ini mencapai puluhan ribu bulan kemenangan. Jadi pertandingan lengkap, banyak kontes gratis, dan pastinya total hadiahnya mencapai puluhan ribu bulan kemenangan atau setara dengan jutaan saldo GoPay atau saldo link aja. Main bola bakal jadi lebih asik sambil main MPL Fantasy, karena kalau lu jago dalam nyusun tim, lu bisa menangin saldo GoPay atau saldo link aja. Jadi langsung aja ke browser kalian, ketik id.mpl.live/fantasy. Oke, tapi sebelumnya gue mau bahas dulu tim gue di game week keempat kemarin, dimana di game week keempat kemarin gue mendapatkan 73 poin, dan itu artinya gue dapat panah hijau lagi untuk ketiga kalinya berturut-turut dari game week 1. Jadi dari game week 1 gue belum pernah dapat panah merah sejauh ini, dan hopefully akan terus konsisten kayak gini ya. Dan gue dapat di sini 73 poin dengan total poin gue sekarang 321. Dimana di tim gue sendiri kemarin Sanchez akhirnya dapat clean sheet, TAA juga return, Shaw juga assist, dan juga White dapat clean sheet walaupun kartu kuning. Di midfield gue sendiri gue ada Greenwood yang mencetak assist juga, Salah yang berhasil mencetak gol, dan sisa dua midfield gue, Rafinha dan juga Benrahma, blank gitu ya, cuma dapat 2 poin di situ untuk Rafinha dan 3 untuk Benrahma. Dan untuk di forward sendiri yang cuma return adalah Ronaldo. Di sini gue kaptenin hampir mungkin sepertiga poin gue dari dia gitu ya, dimana gue dapat 26 poin dari Ronaldo. Gue masih punya Tony yang blank, dan juga Antonio yang kartu merah dapat -1. Jadi kayak gini tim gue untuk sekarang. Pastinya PR-nya ada di Antonio, dan untuk sekarang gue akan ajak lu semua untuk membahas Antonio, apakah baiknya kita keep atau kita jual aja. Nah, di sini selain Antonio gue harus sebutin 3 nama juga, yaitu Bamford, Jimenez, dan juga Dennis dari Watford itu sendiri. Nah, di sini lu bisa lihat bahwa harganya hampir sama semua, 7,9 ke bawah, bahkan Dennis cuma 5,2 gitu ya, bisa dibilang sebagai budget forward. Dengan gol sendiri di sini pastinya Antonio dari 4 pertandingan kemarin berhasil mencetak 4 gol dan juga 3 assist. Dan selain Antonio sendiri, Bamford dan juga Dennis sama-sama mencetak 1 gol 1 assist. Sedangkan Jimenez jauh ini belum pernah mencetak gol maupun assist. Dan untuk goal attempt atau percobaan gol sendiri bisa dilihat di sini Antonio masih paling bagus di sini, disusul sama Jimenez, dan begitu juga untuk XG dan penalti dan juga XGI. Jadi bisa dibilang untuk data sendiri pastinya Antonio ini masih paling bagus di antara 3 pemain lainnya di sini, maupun Bamford, Jimenez, dan juga Dennis gitu ya. Tapi kalau lihat secara fixture di sini, penggantinya bisa dibilang punya fixture yang jauh lebih bagus daripada Antonio itu sendiri. Dengan Leeds akan ketemu Newcastle dan juga West Ham. Wolves sendiri akan ketemu Brentford dan juga Southampton, dan Watford akan ketemu dengan Norwich dan juga Newcastle. Pastinya Norwich dan juga Newcastle ini menarik banget untuk Watford menurut gue. Tapi secara data menurut gue Dennis pastinya nggak sebagus pengganti-pengganti lainnya seperti Bamford maupun Jimenez. Di sini menurut gue yang paling mending adalah pastinya Bamford, walaupun secara fixture wise mungkin Wolves bisa dibilang lebih bagus, tapi menurut gue masih belum begitu percaya dengan Jimenez. Dan pastinya di situ ada Hwang Hee-chan juga sebagai penggantinya Jimenez yang bisa jadi opsi juga buat kita semua. Tapi Hwang Hee-chan menurut gue permasalahannya pastinya ada di menit bermain, dimana dia sendiri pastinya sebagai backupnya Jimenez itu sendiri. Dan menurut gue bahkan kemarin Hwang Hee-chan ini menurut gue lebih eksplosif daripada Jimenez itu sendiri. Dan untuk Bamford sendiri menurut gue dia adalah pengganti yang tepat untuk Antonio itu sendiri. Dan untuk Bamford menurut gue dia salah satu pemain, bisa dibilang pemain yang tepat untuk kita bisa ganti Antonio ke Bamford. Tapi kemarin gue dengar isu dia ada cedera, jadi pastinya harus tetap kita pantau terus perkembangannya bagaimana. Jadi menurut gue sendiri Antonio baiknya kita tetap simpen atau kita jual.
menurut gua sendiri kalau lu punya PR yang lebih penting daripada Antonio itu sendiri, misalnya kayak gua punya Tony atau lu punya pemain lain yang lebih parah kasusnya menurut gua daripada Antonio sendiri. Antonio ini belum terlalu urgent buat kita pindahin, apalagi dengan satu game doang gitu ya. Menurut gua ini juga ada sisi baiknya untuk Antonio, dia bisa istirahat, dimana kita tahu hamstring dia juga lumayan sering jadi permasalahan gitu ya. Jadi menurut gua sendiri kalau lu punya permasalahan yang lebih urgent gitu daripada Antonio itu sendiri, menurut gua Antonio 70% gue saranin untuk kita keep aja, dan mungkin bahkan menurut gue akan lebih tertarik buat gantiin Ben Rahma gitu ya, dimana kita tahu sendiri Ben Rahma juga dengan datangnya Vlasic pastinya menit bermainnya juga mungkin akan berkurang di situ, dan udah 2 game week dia nggak return juga. Menurut gue kalau kita mau punya satu pemain forward atau pemain menyerang dari West Ham, gue akan tetap pilih Antonio daripada Ben Rahma. Jadi untuk gue sendiri, gue rasa gue akan tetap keep Antonio di situ. Gue akan transfer di tempat-tempat lain selain Antonio, dan gue masih bisa pakai sub gue ya di situ, ada Ayling. Dan kalau lo mungkin kayak sub lo udah deadwood semua, udah mati semua, nggak ada yang bisa bermain, menurut gue nggak salah juga untuk kita ganti Antonio di situ. Dan menurut gue pengganti Antonio yang menurut gue bagus adalah Bamford. Jimenez bisa jadi pilihan pastinya, dan juga Dennis mungkin bisa jadi differential untuk kita semua. Nah, setelah membahas mengenai Antonio, yang gak kalah menarik pastinya kita akan membahas mengenai 2 pemain wingback dari Wolves itu sendiri. Dimana di sini ada Semedo dan juga Martial. Gue gak tahu cara bacanya gimana, tapi gue akan baca Martial aja. Di sini gue ada tunjukin ke lu semua, di kiri ada Semedo dan di kanan ada Martial di situ, di mana harga Semedo sendiri lebih mahal 0,3, 4,9, sedangkan Martial kemarin harga baru naik jadi 4,6 di situ. Dan kalau lu lihat secara heat map gitu ya, yang bawah itu adalah attacking. Lu bisa lihat sendiri untuk Semedo sendiri yang sebelah kiri jauh lebih banyak untuk di posisi menyerang sendiri daripada bertahan daripada Martial, yang kalau lihat lumayan terbagi attacking dan juga defensifnya. Untuk secara heatmap sendiri pastinya di sini Semedo juga lumayan banyak masuk ke kotak penalti, bisa dilihat kalau lihat di situ, sedangkan Martial lebih banyak kan di sisi luar sedikit daripada kotak penalti itu sendiri. Untuk secara data sendiri, chance created Semedo masih lebih banyak 3 dibandingkan 2, untuk goal attempt juga, untuk minutes per attempt juga Semedo lebih bagus daripada Martial. Untuk shot in the box, Martial belum pernah shot in the box, sedangkan Semedo 1. Dan di sini menurut gue yang menarik adalah crossing ya. Kita bisa dilihat di sini crossing dari Martial dan juga Semedo ini jauh banget, dimana Martial sendiri udah menciptakan 23 crossing, sedangkan Semedo menciptakan 9 crossing doang gitu ya selama 4 pertandingan kemarin. Jadi menurut gue ini adalah data yang kita nggak bisa buang juga, di mana ada crossing di situ. Karena kita tahu pastinya dengan adanya Jimenez yang punya eksekusi bagus ketika sundulan gitu ya, pastinya crossing ini juga akan berbahaya sekali. Jadi kita nggak bisa anggap remeh juga untuk crossing ini sendiri menurut gue. Walaupun secara XGI atau expected goal involvement juga Semedo masih lebih bagus daripada Martial itu sendiri. Tapi dengan beda harga 0,3 menurut gue ini lumayan tricky banget, dan gue sendiri lumayan sulit memilih antara kedua pemain ini, dimana dengan harganya cuma beda 0,3. Walaupun sebenarnya secara data hampir lebih banyak Semedo daripada Martial, tapi Martial juga punya crossing yang jauh lebih baik daripada Semedo itu sendiri. Jadi menurut gue kalau gue punya budget 4,9, gue rasa gue tetap akan ambil Semedo. Tapi di sini dengan gue punyanya banyakan pemain 4,5 di defensive line gue, jadi sepertinya kalaupun gue akan ganti, gue akan ambil Martial di situ karena budgetnya sendiri yang lebih murah. Nah, selain itu juga pastinya nggak kalah menarik, gue akan membahas mengenai kaptensi di sini atau pemilihan kapten, di mana gue di sini udah ada 4 nama yang menurut gue yang bisa jadi opsi pastinya untuk kita kaptenin dia di game week kelima nantinya. Di sini ada Salah, Ferran Torres, Lukaku, dan juga Aubameyang. Di sini gue udah tulis datanya juga, di mana secara XG dan XGI paling bagus tetap Muhammad Salah di situ, dan juga disusul dengan Romelu Lukaku dengan 2,35 sama 2,53 untuk XG dan XGI-nya. Tapi di sini gue juga pastinya mempertimbangkan untuk fixture-nya itu sendiri, di mana Salah sendiri akan ketemu Crystal Palace yang kita tahu secara defensif lumayan baik di season ini, di mana cuma 3,57 expected goals conceded-nya. Sedangkan masih ada beberapa tim yang punya expected goals conceded jauh lebih tinggi daripada Crystal Palace sendiri, kayak Southampton di sini, Tottenham maupun Burnley dengan 7,48. Jadi menurut gue pilihan aman, jadi pastinya menurut gue tetap akan jatuh kepada Salah sendiri, akan ketemu Crystal Palace di home. Menurut gue walaupun dengan data XGC Crystal Palace yang lumayan bagus, pastinya faktor home juga mempengaruhi lagi. Dengan Muhammad Salah sendiri yang kita tahu sebagai aset FPL nggak usah diragukan lagi. Ketika lu bingung mau kaptenin siapa, pastinya kita kaptenin Salah gitu ya. Dan di sini selain Salah menurut gue
Ferran Torres dan juga Lukaku bisa jadi opsi bagus juga. Ferran Torres sendiri akan ketemu Southampton dengan XGC 5,55 dan di home juga menurut gue merupakan match yang bagus banget. Dan kita tahu sendiri Pep udah nggak ganti line up-nya di 3 game week terakhir seingat gue, jadi pastinya chance Ferran Torres untuk start lagi menurut gue akan meningkat. Dan untuk Lukaku sendiri walaupun lawannya di sini namanya Tottenham, tapi kita tahu sendiri banyak banget pemain yang cedera dan juga kemarin Tanganga dapat kartu merah. Jadi pastinya Spurs ini juga jadi lawan yang menarik banget untuk Romelu Lukaku. Dan menurut gue kapten differential bisa jatuh kepada Aubameyang di mana dia akan lawan Burnley dengan expected goals conceded yang lumayan tinggi 7,48. Oke, untuk transfer plan sendiri di sini apa yang akan gue lakukan untuk game kelima dengan Antonio kartu merah di sini, gue masih punya Ayling yang gue di bench di minggu lalu, jadi gue rasa gue akan masukin aja Ayling di minggu kelima ini dengan gue pakai formasi 4-4-2 walaupun gue nggak gitu suka sebenarnya dengan formasi 4-4-2, tapi gue rasa ini adalah pilihan terbaik gue saat ini dan gue rasa gue nggak akan keluarin Antonio di game kelima ini. Menurut gue lebih tertarik untuk keluarin Tony maupun juga Benrahma di situ, dan gue sendiri rasanya kalau gue transfer malah gue akan keluarin Tony di sini dengan gue ganti dengan Bamford gitu ya. Gue masih punya uangnya, gue masih cukup untuk ganti Bamford ke sini. Dan gue bisa juga untuk transfer out Benrahma dan gue masukin salah satu pemain mungkin Watford gitu ya, kayak Sar contohnya. Tapi menurut gue sejauh ini gue belum punya urgensi untuk melakukan transfer di game week kelima ini. Pun kalau gue akan melakukan transfer, gue rasa yang paling mungkin gue lakukan adalah keluarin Tony untuk masukin Bamford atau keluarin Antonio untuk masukin Bamford. Tapi gue rasa gue akan condong untuk keluarin Tony sendiri dan masukin Bamford untuk transfer plan gue di game week kelima nantinya. Karena gue sendiri gue rasa gue belum akan melakukan wildcard sampai gue nggak tahu kapan, mungkin game week ke-10 atau game week ke-11 gitu ya. Jadi gue rasa gue sebisa mungkin harus bisa menghemat transfer gue dan kalau bisa gue nabung 2 gitu ya. Sampai game week ke-7 nantinya, di mana fixture Chelsea jadi bagus banget di situ. Jadi gue bisa langsung transfer 3 pemain Chelsea atau 2 minimal tanpa harus melakukan wildcard di situ. Jadi sampai sejauh ini itu adalah rencana transfer gue dari game week kelima bahkan sampai game week berikutnya kayak gue tadi udah bilang. Jadi gue rasa gue nggak akan melakukan transfer di game week kelima sampai sejauh ini. Nah terakhir pastinya gue akan tetap membahas mengenai Liga FPL 62, di mana di sini Big Brother FC tetap berada di posisi pertama, di mana semuanya banyak posisi berganti, tapi Big Brother FC dari Tendi Aristiawan masih tetap di peringkat 1 dengan total poin 372. Ini gila banget menurut gue, dan dia sekarang di Indonesia di peringkat kedua, dan dia di overall dunia dia berapa nih? 13 dunia, hebat banget menurut gue. 372 poin pastinya banyak banget untuk 4 game week pertama gitu ya. Dimana dia sendiri melakukan wildcard 86 poin. Dia punya Martial, wow, dia punya Gray, dan dia juga punya Aubameyang, dan dia sendiri di sini masih punya Antonio. Mungkin menurut gue kalaupun dia akan melakukan transfer, gue rasa dia akan melakukan transfer dari Antonio itu sendiri. Dan gue rasa timnya sejauh ini masih bagus banget, dan gue rasa nggak ada urgensi untuk kita bisa ganti gitu ya. Di sini satu hal yang sayang adalah dia kaptenin Salah. Menurut gue dia percaya sama Salah, di mana Salah juga cuma dapat 8 poin kemarin. Kalau dia kaptenin Ronaldo, gue rasa dia akan jadi peringkat 1 dunia sekarang ya. Nah di peringkat kedua sendiri di sini ada Air Bumi FC dari Nandi Wardana dengan 78 poinnya. Dia wildcard juga di sini dengan dia punya timnya unik juga menurut gue, di mana dia pakai Pickford. Dia udah masukin 2 pemain Chelsea, Alonso, dia juga pakai salah satu pemain dari Brentford gitu ya. Kemudian dia masih punya Torres di sini, Benrahma, dia masukin Gray juga. Dia punya Lukaku dan juga Ronaldo di atas gitu ya. Menurut gua timnya bagus juga di sini. Terutama lagi dia nggak punya Antonio. Jadi menurut gua pastinya nggak ada urgensi buat melakukan transfer apa-apa ya. Dan untuk di peringkat 3 di sini ada Jellings 2.0 dari Irwansyah, ZYX Irwansyah, di mana dia juga wildcard. Wah, 3 besar di sini wildcard semua. Dia sendiri pakai formasi 4-4-2, dia nggak punya Lukaku, tapi dia masukin 3 pemain Wolves yang pastinya fixture bagus juga ya. Kalau lihat di sini dia hijau semua. Kalau lihat menurut gua nggak ada salahnya juga untuk masukin 3 pemain Wolves. Dan dia sendiri juga punya Calvert-Lewin di sini, dan nggak main Calvert-Lewin. Gua rasa gue nggak tahu posisi awal kayak gimana. Mungkin Livramento dia nggak pasang sebagai pemain starting 11 gitu ya, dan gantiin Calvert-Lewin. Jadi mungkin menurut gue transfer yang dia akan lakukan adalah ganti Calvert-Lewin ke salah satu pemain lain gitu ya. Nah di posisi 4 ada GKFC dari Ricky Hadi, di mana dia juga melakukan wildcard 78 poin di sini, dan dia juga punya Antonio. Hampir semua pemainnya juga bisa dibilang masih template sekarang gitu ya. Dan dia punya Mason Mount di sini yang nggak bermain,
Jadi menurut gue Mason Mount juga bisa sebenarnya jadi aset jangka panjang dari game week 7 sampai game week 11 pastinya. Dengan harganya 7,4 dan di bench pastinya agak sedikit sayang. Tapi menurut gue timnya juga masih oke banget. Dan di posisi terakhir yang akan gue bahas di sini posisi kelima ada dari Frederick Agil. Timnya Trengginas dan dia wildcard juga, dengan dia sayang banget dia punya Tanganga ya, -3 kalau nggak poinnya bisa 79, dan dia juga double up sama Ronaldo dan juga Lukaku. Dengan Tanganga juga akan gak bermain di game week ke depan gitu ya. Di sini dia double up sama pemain Manchester City, pastinya lumayan deg-degan ya. Tapi walaupun ya Pep udah nggak suka rotasi lagi di game week 3, game week terakhir, kita nggak ada yang tahu juga di berikutnya gimana. Dan juga dia punya Demarai Gray, pemain yang lagi on form banget di sini, walaupun fixture-nya secara fixture udah mulai agak jelek. Jadi pastinya menurut gue ini tim yang masih solid banget tuh game week kelima nantinya. Oke, jadi kayak gini klasemen sementara sampai dengan game week keempat kemarin. Dan juga video gue akan sampai sini aja pastinya. Dimana menurut gue pastinya dilema kita semua di sini adalah mau keep Antonio ataupun mau jual Antonio. Tulis aja komen di bawah menurut kalian, apakah kalian bakal jual Antonio atau bakal keep Antonio aja, karena pastinya banyak banget yang punya Antonio sebagai yang banyak dimiliki sama manajer FPL untuk posisi forward. Pastinya banyak banget dari kita semua punya Antonio. Komen aja di bawah apa yang akan kalian lakukan sama Antonio untuk game kelima nantinya. Thank you semua udah nonton, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe kalau kalian suka sama channel FPL 62 dan merasa terbantu. Thank you semuanya, dadah.